Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khayra zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Nurul Huda Kedunganten Tanggulangin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jemaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kenapa kita hendaknya harus selalu bersyukur jamaah sekalian? Di antaranya jamaah sekalian, karena kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini jamaah sekalian, dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban
Di antaranya sholat Jumat ini. Setelah sholat Jumat kita masih bisa bertemu dengan istri kita, anak kita, cucu kita. Kita bisa bercengkrama. Yang itu yang bisa kita lakukan jamaah sekalian. Karena apa jamaah sekalian? Karena saudara muslim kita yang nun jauh di sana, yang ribuan kilo dari kita, yakni di negeri Palestina jamaah sekalian, yang sejak tahun 1948 masih dalam keadaan dijajah jamaah sekalian. Sebagaimana yang dialami oleh negara kita dahulu, yang sempat juga pernah dijajah, di antaranya dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah saat ini jamaah sekalian, itu yang dirasakan oleh saudara muslim kita yang ada di negara Palestina itu. Sejak tahun 48 dijajah sampai sekarang. Padahal jamaah sekalian, saat ini hampir seluruh negara di dunia itu sudah menikmati kemerdekaan. Kenapa Palestina ini belum merdeka jamaah sekalian? Salah satunya adalah inilah ketidakadilan dunia, kezaliman dunia jamaah sekalian. Bahkan Palestina saat ini itu jamaah sekalian sudah diakui oleh 139 negara. Toh begitu, dengan adanya veto Amerika, tidak bisa menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang tahun 48 sampai sekarang dijajah yang namanya Israel, yang namanya Yahudi, dicaplok sana, dicaplok sini, sehingga saat ini hanya tinggal 23%, itu pun belum merdeka. Yang terkenal hanya tinggal 2 wilayah, yakni wilayah tepi barat sama wilayah Gaza itu jamaah sekalian. Yang Gaza itu lebarnya hanya 10 kilometer dan panjangnya hanya sekitar 40 kilometer. Dihuni 2 juta kaum muslimin, dan itu pun dipagar jamaah sekalian. Aksesnya hanya ada di wilayah Rafah itu yang perbatasan dengan Mesir. Itu pun tidak bebas dibuka karena Mesir sendiri ada perjanjian dengan Israel. Dan kondisinya itu sudah berpuluh-puluh tahun jamaah sekalian. Yang saat ini begitu mencekamnya dibombardir oleh Israel, dan berita terkini sudah sekitar 23.000 yang meninggal dan insya Allah syahid, dan hampir separuhnya adalah anak-anak. Itulah yang terjadi dalam saudara muslim kita jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam mensikapi situasi dan kondisi apapun adanya, kita harus senantiasa mengingat akan firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, agar hendaknya kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, mana yang benar dan mana yang salah bisa kita lihat jamaah sekalian. Di antaranya jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya jamaah sekalian. Walan tadza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh nyekti teman orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tiada akan rela sebelum kalian itu semua millatahum, mengikuti kemauan mereka, mengikuti karep mereka, mengikuti agama mereka. Dan itulah yang kita saksikan saat ini jamaah sekalian. Di antaranya di Gaza saat ini jamaah sekalian, yang di situ ada yang namanya kelompok Hamas yang punya pasukan namanya Izzuddin Al-Qassam. Hanya sebuah kelompok jamaah sekalian. Toh begitu dengan kemuliaannya, dengan izah yang dimilikinya, menghadapi Israel yang katanya luar biasa persenjataannya. Toh Israel kalang kabut sampai harus memanggil Amerika, harus memanggil Prancis, harus memanggil Inggris, harus memanggil Jerman, hanya menghadapi sebuah kelompok kaum muslimin yang namanya Hamas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita juga harus ingat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 jamaah sekalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini jamaah sekalian. Baik tingkat kecil maupun tingkat nasional maupun tingkat internasional diingatkan oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Islam itu bersaudara. Dan inilah sebenarnya jamaah sekalian kunci kekuatan, kunci kemenangan kaum muslimin hendaknya harus bersatu. Dan kelihatannya di sekitar Palestina saudara-saudara muslimnya di Jazirah Arab belum sempat atau belum bersatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan inilah sebenarnya yang ditakuti oleh orang-orang yang tidak senang Islam, yang musuh Islam. Persatuan ini jamaah sekalian dalam segala persoalan, baik itu dalam ekonomi, dalam sosial, dalam politik. Ketika kaum muslimin mau bersatu pasti menang. Dan inilah yang ditakuti oleh mereka jamaah sekalian. Oleh karena itu bagaimana upaya mereka, rekod doyo mereka, jangan sampai kaum muslimin itu bersatu. Entah diciptakan kelompok ini, golongan ini, dibesar-besarkan masalah khilafiyah agar senantiasa kaum muslimin tidak bersatu, karena mereka paham ketika kaum muslimin sudah menemukan titik persatuannya dalam segala sisi kehidupannya, dia akan mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103 jamaah sekalian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semuanya. Wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah, artinya dengan agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sampai kamu berpecah belah. Ini jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita juga diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengkondisikan kaum muslimin itu. Kita diingatkan oleh Rasulullah jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah jamaah sekalian?
Kaum muslimin itu, kata Rasulullah, bagaikan satu tubuh. Ketika bagian tubuh yang lain sakit, pasti kalau tubuh itu normal, yang lain akan merasakan sakit. Contohnya jamaah sekalian, ketika kita sakit gigi jamaah sekalian, pasti tubuh kita, badan kita akan greges, akan demam, dan itulah tubuh yang normal. Ketika bagian tubuh yang lain sakit, dia akan respon, akan respect, juga akan mengalami kesakitan juga. Oleh karena itu jamaah sekalian, bahkan kita diingatkan oleh Rasulullah jamaah sekalian yang sangat tegas. Kata Rasulullah jamaah sekalian, barang siapa yang tidak mau tahu tentang urusan umatku, ini jamaah sekalian, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak tahu menahu tentang urusan umatku, urusan apa saja jamaah sekalian, baik urusan ekonominya, baik urusan sosialnya, baik urusan politiknya, baik urusan keadaan, situasi dan kondisinya. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak tahu menahu tentang urusan umatku, maka sesungguhnya dia bukan golonganku. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan hidayah, memberikan ketenangan kepada kaum muslimin seluruhnya, khususnya kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.